menjelaskan tentang pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan adalah kekuasaan di suatu negara dibagi atas beberapa bagian, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi mekanisme kerjasama di dalamnya. Ada juga mekanisme keseimbangan dan juga saling kontrol antar lembaga negara. Di Indonesia mengikuti konsep dari Montesquieu, yaitu trias politika yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam bahasa Indonesia, trias politika ini diartikan sebagai pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan didefinisikan yaitu kekuasaan di suatu negara dipisah baik organ maupun fungsinya. Nah, ini kurang tepat digunakan di Indonesia istilah pemisahan kekuasaan, karena kekuasaan di Indonesia tetap ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga yang tepat adalah pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan juga pembagian kekuasaan secara horizontal. Secara vertikal, pembagian kekuasaan berarti kekuasaan dibagi atas tingkatan-tingkatan, di mana terjadi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah terjalin suatu koordinasi, sedangkan pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini tercantum dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi. Tiap provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap provinsi, kabupaten, dan kota menjalankan pemerintahannya sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, pembagian kekuasaan ini juga tidak terlepas dari asas yang digunakan Indonesia, yakni asas desentralisasi, di mana pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah daerah, kecuali urusan pemerintah pusat, yakni ada 5 yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, justisi, agama, dan kebijakan moneter dan fiskal. Yang ini diatur dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya, tujuan dilakukannya pembagian kekuasaan secara vertikal ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung dan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing. Berikut adalah bagian dari pembagian kekuasaan secara vertikal, yakni pemerintah pusat menduduki posisi paling atas, di bawahnya ada kementerian, selanjutnya ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, di bawahnya pemerintah kecamatan, dan paling bawah adalah pemerintah desa. Dari pemerintahan provinsi ke pemerintah desa ini disebut pemerintah daerah. Ini juga berlaku pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menduduki posisi paling tinggi, di bawahnya ada pengadilan negeri, dan yang paling bawah adalah yang di tengah adalah pengadilan tinggi, dan yang paling bawah adalah pengadilan negeri. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal berarti kekuasaan dibagi atas fungsi dan memiliki kedudukannya sama atau sederajat. Ini membuat mekanisme saling kontrol antar lembaga negara. Ini terjadi pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat sebelum dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan dibagi atas 3, kekuasaan dibagi atas 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun setelah dilakukannya perubahan undang-undang ada 6, yakni 1, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan mengubah undang-undang dasar. Ini dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan pemerintahan, dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. Ini tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ini tercantum dalam pasal 20 ayat 1. Selanjutnya adalah kekuasaan yudikatif. Ini adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dan penegakan hukum. Ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara. Dilakukan oleh BPK, Badan Keuangan Negara. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, pasal 28E ayat 1. Selanjutnya adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur sistem pembayaran dan kestabilan
keuangan ini dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia yang tercantum dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah pemerintah daerah. Ini kekuasaan secara horizontal terjadi antar kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Misalnya pemerintah daerah provinsi, maka gubernur atau wakil gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah provinsi. Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman.